Sesi pertama kita bahas tentang dunia orang mati dulu. Nah, kenapa orang memanggil orang mati dan kenapa ada penghormatan arwah? Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Kitab 1 Samuel pasal 28 ayat ke-9 sampai dengan ke-20. Suatu kesalahan yang fatal pada waktu Tuhan tidak menjawab melalui nabi. Pada waktu Tuhan tidak menjawab melalui mimpi. Pada waktu Tuhan tidak menjawab melalui Urim maupun Tumim. Maka Saul mengambil jalan pintas waktu dikepung orang Filistin, yaitu mencari petunjuk dari seorang dukun untuk memanggil arwah Samuel. Memanggil apa, saudara? Arwah Samuel. Yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah Samuel? Kenapa orang memanggil arwah dan ada penghormatan arwah? Yang pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Apa, saudara? Ada apa, saudara? Ada kehidupan setelah apa, saudara? Kematian. Kedua, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Terutama kalau dianggap itu orang suci atau orang sakti. Karena dianggap bisa menjadi pengantara antara Allah, antara dewa dengan manusia. Makanya ada di kuburan keramat yang dianggap sakti atau orang dianggap orang suci, langsung sembayangan dekat kuburan. Padahal dia sama yang mati itu tidak ada hubungan keluarga. Hanya satu keluarga aja, Adam dan Hawa. Betul? Nah, tetapi apa? Doa di kuburan. Karena dianggap, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dengan manusia. Karena dianggap untuk menghantarkan doa-doanya. Makanya ada orang sembayangan ada di mana? Di kuburan. Bukan di gereja atau di masjid, di kuburan. Kenapa di kuburan? Kurang kerjaan. Gitu. Jelas? Kenapa? Makanya ada kalau di satu kampung atau satu kelurahan ada punden atau danyang penunggu di situ. Itu adalah orang yang dianggap sakti atau keramat. Orang yang punya kekuatan mistik atau orang suci. Maka setiap tahun sekali diadakan ritual pemanggilan untuk menghormati arwah. Untuk apa itu tujuannya? Untuk menghantarkan doa-doa mereka. Karena dipercaya bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yang ketiga, dipercaya arwah orang yang meninggal itu tahu masa lalu dan masa akan datang. Ini saya semua, tahu masa lalu dan masa akan. Nah, makanya peramal itu rata-rata pakai roh arwah orang mati. Karena dipercaya arwah orang yang meninggal tahu masa lalu dan masa akan datang. Makanya pada waktu zaman SDSB, Rebo malam Kemis, yang tidak mimpi dipaksa mimpi, betul? Betul? Yang ketawa pelaku. Sampai di kuburan, sampai kemana. Karena dipercaya arwah orang meninggal tahu masa lalu dan masa depan. Ingat, tahu masa lalu dan masa apa? Masa depan. Nah, terus dia tahu, setan itu tahu masa lalu, tapi tidak tahu masa depan. Tetapi bisa merekayasa supaya itu terjadi. Makanya ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Ramalan yang bicara negara atau dunia atau kampung pasti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak semua manusia di kampung itu menyerahkan dirinya ke setan. Setan tidak tahu masa depan, tapi tahu masa lalu. Kok tahu Pak Daud? Karena dulu praktek. Misalnya, ini sebelum saya bertobat, saya ramal Bapak ini. Wah, Bapak ini nanti 3 tahun lagi akan punya showroom mobil. Walaupun dia tidak percaya. Kalau dia datang ke saya
secara otomatis nasibnya dia ada di bawah saya. Maka roh dalam diri saya akan bekerja merekayasa supaya itu terjadi 3 tahun dibantu untuk mobil, showroom mobil. Tetapi setelah ramalan itu terjadi, kutukan baru berjalan. Makanya tukang ramal tidak akan ramal dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia takut kutukannya juga. Jelas? Nah, tapi ramalan yang bisa negara atau dunia pasti gagal. Karena tidak semuanya mereka menyerahkan masa depan nasibnya ke setan. Makanya ramalan tahun 2000 jam 00 akan terjadi kekacauan di dunia. Terjadi enggak? Tidak terjadi. Karena itu bicara tentang dunia. Ingat, bumi dan isinya ini, ingat, masih dalam kendali Tuhan. Enggak usah banyak-banyak. Ramalan tentang presiden salah banyak. Dulu meramal Megawati jadi presiden. Muncul apa? SBY. Banyak ramalan paranormal, ramal Prabowo jadi presiden. Yang jadi Jokowi. Karena apa? Ingat, masa depan dan negara ini masih dalam kendali Tuhan. Dan tidak semua manusia ada di Indonesia ini menyerahkan dirinya ke setan. Makanya ramalan bicara pribadi pasti tepat. Negara, dunia, kampung pasti gagal. Nggak usah dunia, kampung aja gagal. Ramalan tentang Noto Negoro, No Soekarno, To Soeharto. Negoro keliru siapa? Habibie. Habibie enggak ada no, betul? Goro, Gus Dur, Megawati, SBY, bubar, betul lah. Ramalan Notonegoro kalah, gagal. Karena itu menyangkut apa? Negara. Tahu ramalan pribadi pasti ingat, setan tidak tahu masa depan. Tetapi bisa merekayasa supaya terjadi. Pertama, karena dia percaya arwah orang meninggal tahu masa lalu dan masa depan. Yang keempat, dipercaya arwah orang yang meninggal tahu rahasia alam. Dan yang kelima, ini yang parah. Dipercaya arwah orang meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Dianggap lebih apa? Jujur. Coba mimpi ketemu ayahnya yang, wah nak aku susah di sana, tolong saya ini dikasih ayam ingkung, karena aku lama tidak makan ayam Kentucky Fried Chicken. Terusan dia ngomong gini, tolong nanti saya kasih rezeki, besok nomor togelnya 72, beli ke yo, bangun tidurnya. Walaupun dia tahu ayahnya dulu tukang tipu, tetap dibeli nomor. Betul? Yang ngangguk-ngangguk pernah ngalami. Dan apa yang terjadi? Itu nomornya togel blong, keluar nomornya bukan 72. Tetap besok dimimpi lagi, dibeliin lagi. Betul? Karena dipercaya arwah orang meninggal itu dipercaya lebih jujur daripada orang hidup. Dan yang terakhir, dipercaya arwah orang yang meninggal punya kemampuan, kekuatan supranatural. Makanya banyak orang bertapa itu di kuburan. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Dan kenapa kalau mimpi ketemu orang mati, itu selalu sama persis suaranya. Termasuk kalau memanggil arwah orang mati. Waktu kemasukan, blep, dukunnya, mediatornya kerasukan, suara, cara bicara, semua sama. Nah, sekarang tak beritahu rahasianya. Sebelum saya bertobat,
dipercaya bahwa dalam diri manusia itu ada saudara kembar. Makanya kalau bayi baru lahir, terutama di Asia, tali pusatnya disimpan di satu tempat. Kalau apalagi di Jawa, disimpan di satu tempat. Setelah itu dikasih minyak tanah sama api, minyak teplok. Pokoknya benda penerang. Setelah itu dikasih kembang setaman. Supaya apa? Kembarannya sang jabang bayi menyertai melindungi sang jabang bayi. Dengan tanda tali pu. Nah, kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Betul? Betul? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di dalam diri manusia ada saudara kembar? Sebelum saya bertobat, saya punya paham itu namanya sedulur papat limo panjer. Bahwa dalam diri manusia ada saudara kembar. Nah, akan saya kasih tahu rahasianya. Saya minta tolong, mana untuk contoh ya. Nah, sebentar dulu. Ini sini, review aja sini. Sebentar, enggak apa-apa. Sebentar, saya harus cari contoh yang mirip. Saya minta Bapak ini aja ke sini, Pak. Ya, contoh. Untuk jadi setannya. Bayangin. Nah, ini jadi malaikatnya aja lah. Sini ya. Ini rahasianya. Sini. Waduh, Goliat kamu. Namamu siapa? Stanley. Nah, Stanley. Saya kasih nama Bejo aja dah. Ingat, ada nama yang sangat artinya bagus sekali. Tetapi kalau orang punya nama itu malu sekali. Itu apa? Bejo. Artinya apa? Berun. Coba Stanley kasih nama Bejo. Pasti bingung dia. Sebelum si Bejo sebesar ini, pasti pernah menjadi seorang bayi. Sekarang bayi, enggak mungkin bayi lahir langsung haleluya, bubar. Waktu dia lahir, langsung di sini ada setan. Wah. Kenapa ada setan? Ingat, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Jelas? Jelas? Di sini ada malaikat. Haleluya. Malaikat haleluya ini halilintar. Waktu usia 1 tahun, maka roh setan ini akan membentuk seperti dia 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Amin. Waktu usia 7 tahun, maka roh ini membentuk seperti dirinya, sama 7 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini membentuk dirinya 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 18 tahun murtad menyangkal Yesus. Dia bertapa belajar ilmu mistik batin. Sekarang gini. Malaikat pulang. Karena apa? Menyangkal. Waktu dia bertapa, maka yang pertama kali dia lihat adalah ini. Roh yang wujudnya sama dengan dia. Makanya orang belajar meditasi atau belajar untuk ilmu ngeraga sukma. Tahap dasar yang pertama kali dia lihat waktu belajar ngerogo sukmo, mecat rogo. Yang pertama kali lihat adalah dirinya sendiri. Nah, ada di sini.
Dan roh ini pula yang pertama kali masuk. Untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Dan roh yang lain itu masuk semua sini. Nah, usia 70 tahun dia mati. Innalillahi, mati gini. Karena dia tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, langsung arwahnya menuju dunia orang mati. Karena dia tidak percaya Tuhan. Tetapi di kuburannya adalah roh ini. Yang wujudnya sama dengan ini. Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Dan roh ini pula yang mendatangi anak cucunya ini semua. Makanya suaranya bisa sama. Nah, dulu sebelum saya bertobat, pada waktu mempelajari ilmu pembangkit arwah. Misalnya ini mati. Sekarang gini. Ini matranya diucapkan, dipanggil. Set. Ini masuk ke jasadnya. Set. Ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jelas? Ini sering digunakan untuk apa? Santet. Jelas? Jelas? Yang roh wujudnya sama dengan ini. Mendatangi untuk teror. Nakut-nakutin. Jelas? Jelas? Nah, atau sebelum saya bertobat, baca mantra gedruk 3 kali. Itu 3 kali. Kalau keterusan 4 kali tidak bisa. Karena sandinya 3. Di alam roh ada passwordnya. Ingat, apa yang dilakukan setan itu menduplikat apa yang dilakukan Tuhan. Ingat, 3 hari Yesus bangkit. Dek, 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 muncul roh ini. Sini, di kuburan ini. Wujudnya sama dengan ini. Ya, inilah dulu sebelum saya bertobat, yang saya mintain nomor SDSB. Jelas? Nah, apakah ini arwah orang mati? Bukan. Tapi roh setan yang mendampingi dia sejak lahir. Makasih. Jelas? Makanya kalau orang mimpi ketemu orang yang mati, pasti semua sama. Kenapa semua sama? Ingat, roh ini mendampingi yang mati itu sejak dialah, maka dari hobi, cara bicara, semua sama. Nah, apa kutukan orang yang memanggil arwah orang mati? Ada. Namanya kutuk alam kubur. Nah, dulu sebelum saya bertobat namanya menggugat, mengganggu arwah. Nah, namanya kutuk alam apa? Suatu daerah atau suatu tempat yang banyak untuk memanggil arwah orang mati, maka akan terkena kutuk alam kubur. Maka daerah itu akan banyak terkena kutukan musibah bencana. Dan kutuk kemiskinan dan kutuk sakit penyakit. Contohnya Papua. Papua adalah satu pulau yang luar biasa. Emas ada, bahkan orang berjalan di atas emas, betul? Namanya Freeport, betul? Betul? Emas ada, uranium ada, minyak ada, batu bara ada, semua hasil tambang yang berharga itu banyak ada di Papua, betul? Betul? Tetapi wilayah itu banyak pemanggilan pemujaan arwah. Penghormatan bayangin, penduduknya miskin-miskin. Betul? 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 Kalimantan. Kalimantan sebenarnya adalah satu pulau yang kaya raya. Minyak, gas, batu bara, hasil hutan. Tapi ingat,
banyak penduduknya sana miskin-miskin, betul? Dan banyak apa? Musibah, bencana. Tidak usah banyak-banyak. Indonesia harusnya adalah negara yang kaya raya di Asia. Bayangin, tongkat dilempar ke tanah jadi pohon. Karena apa? Tongkatnya dari kayu singkong. Maka jadi pohon, betul? Betul? Karena tongkatnya dari apa? Singkong. Jatuh jadi pohon, betul? Nah, emas ada, hasil laut melimpah. Betul? Hasil apa? Hasil laut melimpah. Hasil laut melimpah, tanah subur. Betul? Hasil alam luar biasa, cengkeh, gula, kopi, semua ada. Betul? Hasil tambang, batu bara, minyak, emas, besi, semua ada. Boksit ada. Tapi Indonesia menjadi negara termiskin di dunia nomor berapa? Betul? Karena apa? Karena banyak pemimpin Indonesia, bayangin, mau ngelantik, mau nyalonkan jadi presiden aja, ke kuburan dulu, betul? Betul? Ke kuburan, betul? Banyak menteri, bupati, pergi mana? Minta restu ke kuburan, doa ke kuburan, meminta kuburan, tempat keramat. Maka Indonesia ini banyak sekali musibah bencana. Karena yang mengikat Indonesia ini adalah kutuk alam kubur. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Jelas? Jelas? Kayak Toraja. Banyak pemanggilan itu kutuk alam kubur. Musibah bencana, kemiskinan, sakit penyakit. Namanya kutuk alam kubur. Nah, sebelum saya bertobat, saya menguasai ilmu ngerogo sukmo. Mati sak jering urip, urip sak jering pati. Mati dalam hidup, hidup dalam mati. Dan ilmu ini dulu sebelum saya bertobat, sering saya gunakan adu ayam. Maka saya adu ayam itu tidak terkalahkan sampai sekarang. Kenapa? Setelah bertobat berhenti. Berarti rekor tidak terkalahkan tetap dipegang, betul? Makanya saya tidak mau adu ayam lagi. Kenapa? Karena kalah berarti apa? Hilang rekornya. Nah, saya bertobat, berhenti adu ayam sampai sekarang. Nah, beli ayam ya pernah kalah, pedotan. Kalau ayam pernah kalah, diadu tarung pasti lari. Karena pernah kalah. Keok. Waktu pertama ayam saya lari, kedua lari. Waktu yang ketiga, depan lagi. Taruhan dinaikkan, 1.000 jadi 5.000. Semua bertaruh di lawan saya bertaruh di ayam saya sendiri. Langsung roh saya masuk ke dalam ayam. Saya baca mantra, tameng wojo, tameng baja. Supaya badan saya tidak disentuh oleh manusia. Karena disentuh, keterusan mati. Dan enggak boleh lama-lama, maksimal 1 jam. Itu napas, itu berhenti, tapi peredaran darah tetap jalan. Itu bahayanya bisa mati, keterusan mati. Makanya cepet-cepet, enggak sampai 1 jam harus cepet balik. Kenapa? Kelamaan keterusan karena betul-betul jantung berhenti bener nanti. Langsung, syok masuk ke ayam, jebret, keok, menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri. Menang adu ayam. Oh, saya menang adu ayam. Saya kalau ingat adu ayam itu, akhir ketahuan juga saya. Ini jangan, yang sekolah-sekolah jangan ikut saya lah. Jadi gini, saya tuh kalau adu ayam menang terus. Saya tuh orangnya suka bolos sekolah. Nah, wali kelas saya, guru SMP, tahu saya. Tony ini punya ilmu masuk dalam ayam. Akhirnya dia ngomong sama saya, Ton,
kita kerjasama adu ayam. Jadi ingat, ini wali kelas saya. Kita atur gimana? Pokoknya begitu penting kamu absen aja. Baik, bagus. Begitu absen gimana, guru? Gini, nanti murid-murid tak kasih ulangan PR terus. Dia hanya ngajar setengah jam aja. Nah, setelah itu kamu tak kode. Ya udah. Oke, mau. Saya sama guru saya wali kelas itu adu ayam setiap hari. Tapi absennya tetap ada nama saya. Nah, murid-muridnya setiap hari ulangan dan PR. Wah, saya dulu adu ayam terus ya. Nah, menang terus. Nah, zaman dulu itu ada lagu namanya Isabella itu loh. Oh, makanya saya tidak bisa lupa itu lagu itu. Isabella itu kenapa? Waktu itu suaranya ini dibesarin. Wah, Isabella itu adalah, nah di bawah itu adu ayam semua. Nah, kenapa? Untuk pengalih perhatian. Dikira ada acara jagongan pernikahan. Padahal bawahnya itu adu ayam semua. Itu dulu sebelum bertobat. Saya adu ayam itu sejak usia 9 tahun. Adu ayam itu. Jangan ikut-ikut jejak saya. Nah, dan saya itu sekolah tidak pernah belajar. Tapi ngambil pikiran guru-guru SD, SMP. Syup, jawaban langsung di telapak tangan. Nah, setelah bertobat ilmunya hilang, matematika enggak bisa. Makanya saya itu enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa matematika. Poro gapite enggak bisa. Tapi ingat uang ngerti. Saya matematika perkalian bingung saya. Pembagian tuh susah, tapi bagi duit ngerti. Nah, kenapa? Karena sejak kecil saya pakai ilmu semua. Nah, setelah bertobat kemampuannya hilang. Bingung sekarang. Nah, yang ngajarin bahasa Inggris saya malah anak saya. Wah, makanya waktu saya lulus sekolah Alkitab itu ya mujizat. Karena waktu saya sekolah Alkitab, itu gurunya ngasih nilai saya bingung, semua di bawah 5. Jadi pada itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu muridnya tinggal 4. Rektor saya ngomong gini, Tony, ada apa Pak Pontas? Sebenarnya kamu enggak lulus. Loh kenapa enggak lulus? Karena kita bingung ngasih nilai. Karena nilai kamu itu semua di bawah 5. Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kunyatakan lulus. Makanya saya lulus itu mujizat. Nah, pada waktu saya belajar ilmu Rogo Sukmo, jadi pertama kali orang belajar ilmu Rogo Sukmo untuk mecat rogo, pertama kali orang belajar ilmu gaib, pasti dia melihat dirinya sendiri. Ini disebut saudara kembar. Nah, waktu itu, setelah saya nguasai itu, baru taraf kedua mati rogo, roh keluar. Dan waktu ngerogo sukmo itu, harus di tempat tersembunyi. Kalau dia pas ngerogo sukmo gini, badannya dipindah, atau posisinya beda, mati ya. Makanya orang rogo sukmo itu hati-hati bener, tempat tersembunyi. Baru gini, roh keluar. Nah, pertama kali saya lihat belajar ilmu rogo sukmo, pertama adalah kabut hitam, awan gelap. Nama ini tipuan alam maya, alam gaib. Di situ akan ketemu raja-raja, jenderal-jenderal zaman dahulu. Makanya ada orang bertapa, dia ketemu Bung Karno. Orang bertapa ketemu Gajah Mada. Orang bertapa ketemu raja-raja zaman dulu, atau jenderal atau sunan zaman dulu. Ini ada di tipuan alam maya, itu awan hitam. Ini bukan arwah orang mati, tapi roh setan yang menyertai mereka-mereka yang mati zaman dahulu. Jelas?
Nah, setelah itu ada lautan kaca. Lautan kaca ini seluruh dunia bisa dilihat. Makanya ilmu terawang itu menggunakan lautan kaca ini. Misalnya ada penjahat, ngerampok, mas, pemilik toko mas minta tolong saya, langsung baca mantra, weng juh vitamin komplit. Langsung ilmu terawang. Dilihat dari mana? Lautan kaca ini. Oh ini penjahatnya namanya ini alamat di sini. Tangkap jam sekian, pasti ketangkep. Tetapi ingat dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Karena siapapun yang menggunakan jasa ini akan terkena kutukan, bangkrut seumur hidup. Makanya dukun itu tidak akan berani menggunakan ilmunya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu resiko. Tahu apa saudara? Resiko. Terawang. Taunya saya tahu resiko dari mana? Waktu saya belajar ilmu terawang, tiba-tiba ayam guru saya dicuri orang. Ayam nenek guru saya. Saya ngomong sama nenek, tenang nenek. Saya kan baru belajar waktu itu. Saya cukup gunakan ilmu terawang untuk nangkap penjahat, pencuri ayam nenek. Waktu saya mau gunakan, nenek saya ngomong, stop, jangan kamu gunakan. Harga ayam dan kutukannya lebih berat kutukannya, goblok. Gitu. Di situ baru ngerti, ada kutukannya. Ingat, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Itu dukun yang bisa bikin laris toko. Kenapa enggak buka pabrik sendiri, betul? Dia tahu resiko, ada harga yang dibayar. Nah, lautan kaca inilah yang bisa dilihat oleh seorang dukun untuk seluruh dunia. Sebenarnya tentang lautan kaca ini ada di Alkitab ada. Pada waktu Yesus dicobai. 3 pencoba. Iblis ada di situ. Yesus berdiri di satu tempat. Dia berkata apa? Kalau engkau menyembah aku, iblis menunjukkan semua kerajaannya. Yesus ada di satu tempat, seluruh dunia kelihatan. Iblis berkata apa? Kalau engkau menyembah aku, ini aku berikan. Betul? Ingat, Yesus ada di satu tempat. Yang menunjukkan siapa? Setannya loh. Makanya kalau orang ilmu terawang, anaknya hilang, jam berapa, ilmu terawang. Oh jam sekian, oh ya namanya ini, pasti ketemu. Tapi kutukannya berat, bangkrut seumur hidup. Makanya pabrik-pabrik yang minta ilmu terawang, pasti habis. Biasanya yang tahu, pemilik perusahaan, tidak menggunakan jasa ini. Tapi tiba-tiba pegawainya punya inisiatif, pegawainya bangkrut. Nah, setelah itu, setelah lautan kaca, baru ada lubang kecil menuju ke bawah, terowongan. Disitulah arwah orang mati semua berada. Apa saudara? Arwah orang mati berada. Ratap kertak gigi. Ratap tangis. Nah, pada waktu saya ke situ, mau masuk terowongan itu, guru saya mencegah saya. Stop sampai di sini. Kenapa kakek? Kalau kamu masuk terowongan itu, kamu tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Makanya banyak orang bertapa, masuk situ keterusan mati. Tidak bisa balik. Jelas? Jelas? Saya tanya sama guru saya, kenapa? Di situ ada hukum kodrat alam, garis dari takdir sing kuwasa yang maha kuasa. Setelah saya bertobat baru ngerti, ada jurang pemisah. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga roh kita langsung ke Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Amin. Amin. Memerintah apa? Bersama Tuhan.
Itu di satu tempat. Tapi yang tidak dalam Tuhan, atau yang mati bunuh diri, itu langsung ke terowongan alam kematian. Kalau di Alkitab namanya dunia orang mati. Masuk situ. Dan tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Waktu hembusan nafas terakhir. Jadi ingat, 7 harian, 40 harian itu tidak ada. Ada yang mati, nanti rohnya gentayangan cari siomay, bakpao, mie ayam. Itu tidak ada. Nah, kalau yang menampakkan diri itu siapa? Ingat, roh setan yang menyamar. Kalau itu orang yang bunuh diri, berarti roh setan yang menyamar orang yang bunuh diri itu. Yang mendampingi sejak lahir. Maka sama. Jelas? Jelas? Nah, tentang kitab ini, apakah ini arwah Samuel? Pertama, suatu hukum roh, perlu kita tahu, suatu roh yang bisa dipanggil dukun, maka pangkat roh itu lebih rendah daripada sang dukun. Presiden panggil menteri, karena menteri di bawah presiden. Betul? Menteri manggil presiden, menterinya besok dipecat. Betul? 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 Ingat. Dukun sama nabi, pangkatnya tinggi mana? Nabi. Kenapa roh ini bisa dipanggil dukun? Berarti tingkat roh ini di bawah dukun, sang pemanggil. Peraturan dunia perdukunan, suatu roh yang bisa dipanggil, pasti pangkatnya lebih rendah. Kayak pengambilan pusoko, jimat. Jimat bisa disedot jarak jauh, berarti jimat itu kekuatannya masih di bawah dukun. Roh setan dalam diri dukun, sehingga bisa diambil pusakanya. Tapi coba pusaka yang lebih hebat rohnya daripada rohnya dukun, pasti tidak bisa diambil. Harus apa? Bertapa untuk ngambil pusaka itu. Roh ini bisa dipanggil datang. Ingat, ini bukan arwah Samuel, karena pangkatnya lebih rendah daripada dukun. Kedua, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang dari Tuhan itu datang dari atas. Elia dan Musa. Siapa saudara? Elia dan Musa. Roh ini keluar dari dalam bumi, dalam tanah. Berarti apa? Gendruwo. Konteks ilahi di sini bukan konteksnya Saul, penyembah Tuhan yang hidup. Ini kok yang ngomong perempuan di indoor, dukun. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ingat, ini konteks apa? Dewa Dewi. Bukan Saul yang ngomong, tapi seorang dukun. Ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Dikatakan, Saul, engkau dan anak-anakmu besok bersama-sama aku. Artinya mati semua. Apa saudara? Mati semua. Dan tentara Israel akan diserahkan orang Filistin. Ingat, kenyataannya arti besok di sini bukan besok Indonesia loh. Hati-hati aja sama orang Indonesia. Besok Senin ketemu ya. Hari Senin kita nungguin. Maksud kami Senin tahun depan. Makanya janji sama Indonesia itu harus hari, tanggal, tahun, dan bulan. Karena tahun depan pun masih apalagi waktu nagih hutang, betul? Nah, besok di sini betul-betul besok. Pertama, Isi-Boset, anak kandung Saul, tidak mati hari itu. Bahkan menjadi raja,
menggantikan Saul. Walaupun setelah itu mati dibunuh sama ajudannya, pengawalnya. Kedua, Mephiboset, cucu Saul, anak Yonatan, masih hidup. Betul? Waktu itu. Yang ketiga, Mikal, istrinya Daud, masih hidup waktu itu. Berarti tidak semua keluarga Saul mati semua hari itu. Betul? Berarti nubuatnya tidak terjadi. Dan yang keempat, dari buahnya lah kamu akan tahu. Saul bunuh diri. Dan gener dinasti Saul selesai. Apa artinya? Saul mati dan dinastinya berakhir. Karena apa? Karena dia memanggil arwah kutuk. Jelas? 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 Ada berapa? Kutuk alam apa? Kubur. Nah, jadi kalau sudah mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati, itu bukan arwah mereka. Nah, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Siapa yang percaya Yesus pasti masuk surga. Angkat tangan. Apa kalian pernah ke surga? Berbagailah orang percaya walaupun tidak